Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alvin Krisna Pratama dengan NIM 2023312338. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian studi kasus ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Topik yang saya angkat adalah perencanaan perangkat lunak untuk sistem manajemen bank sampah digital. Saya akan memulai dengan gambaran umum sistem. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah proses pengolahan bank sampah yang dilakukan secara manual. Hal ini sering menyebabkan ketidakakuratan data timbangan dan kurangnya transparansi mengenai saldo tabungan warga. Sebagai solusinya, saya merancang sistem manajemen bank sampah digital. Hal ini adalah aplikasi yang berbasis web yang berfungsi untuk mendigitalkan seluruh proses, mulai dari pencatatan setoran, terus pengelolaan saldo nasabah secara real time. Nah, dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama yang terlibat, yaitu yang pertama adalah petugas lapangan yang bertugas menginput setoran warga. Yang kedua adalah warga atau nasabahnya yang bisa memantau dan mengajukan penarikan dana. Yang ketiga adalah admin yang memegang kendali penuh atas data master dan validasi transaksi. Untuk membangun sistem ini, saya memilih metode pengembangan waterfall model atau model sekuensial linear. Mengapa saya memilih metode ini? Ada 3 alasan utama yang membuat saya mengambil metode ini, yaitu yang pertama kebutuhan stabil. Nah, fitur-fitur utama seperti input setoran, hitung saldo, dan validasi penarikan sudah terdefinisikan dengan jelas sejak awal perencanaan dan tidak akan berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah desain UI yang final. Rancangan antarmuka atau wireframe sudah saya selesaikan secara detail sebelum tahap dimulai, sehingga tim pengembang tidak perlu meraba-raba desain lagi. Yang ketiga adalah alur yang linear atau sekuensial. Proses bisnis bank sampah itu sendiri bersifat langkah demi langkah, mulai dari input, proses hitung, hingga output laporan, sehingga sangat cocok dengan tahapan waterfall yang terstruktur. Masuk ke tahap perancangan fungsional Nah, berikut adalah diagram use case sistem ini. Bisa kita lihat relasi antar aktor di sini, yaitu yang pertama adalah petugas lapangan yang memiliki akses ke fitur input setoran sampah. Di sini saya menggunakan relasi include ke fitur hitung nilai rupiah. Artinya, setiap kali input terjadi, sistem wajib menghitung nilai uangnya secara otomatis. Yang kedua adalah warga. Warga memiliki akses mandiri untuk melihat dashboard saldo dan bisa melakukan atau mengajukan penarikan dana. Yang ketiga, admin. Admin memiliki hak akses tertinggi untuk mengolah data master, seperti mengubah harga sampahnya dan melakukan validasi penarikan. Selanjutnya ada data class. Data class ini yang mempresentasikan struktur database system. Diagram ini saya susun berdasarkan kamus data yang saya telah buat pada tugas UTS sebelumnya. Terdapat beberapa kelas utama. Yang pertama ada kelas nasabah yang menyimpan atribut vital seperti saldo saat ini. Kemudian ada kelas transaksi yang menyimpan detail operasional seperti berat, kategori, dan total rupiah. Kemudian ada kelas kategori yang berfungsi menyimpan referensi harga per kilogram. Hubungannya adalah one to many, di mana satu nasabah bisa memiliki banyak riwayat transaksi setoran. Untuk memperjelas kerja sistem, berikut adalah diagram activity untuk proses inti, yaitu input setoran sampah. Alurnya dimulai ketika petugas memilih nasabah dan kategori sampahnya. Poin pentingnya ada di sini adalah petugas menginput berat, lalu menekan tombol hitung. Sistem kemudian akan mengkalkulasi total rupiah berdasarkan harga yang berlaku. Setelah angka muncul dan valid, barulah petugas menekan tombol simpan. Secara otomatis, sistem akan merekam transaksi dan menambahkan saldo nasabah saat itu juga. Kemudian untuk keamanan fitur finansial, saya memodelkan alur menggunakan diagram sequence atau validasi penarikan. Diagram ini menunjukkan urutan waktu interaksi antara admin dan sistem. Ketika admin membuka halaman validasi, sistem menampilkan daftar pengajuan berstatus pending. Nah, saat admin menekan tombol setuju, sistem akan melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama, mengupdate status transaksi menjadi disetujui. Terus yang kedua adalah memotong saldo nasabah di database secara permanen. Hal ini memastikan bahwa uang hanya keluar jika sudah disetujui admin. Berikut adalah tampilan visualnya dalam bentuk wireframe antar muka pengguna. Ini sesuai sama tugas 3 yang saya buat.
Pertama adalah halaman login yang menjadi gerbang masuk semua aktor. Terus yang kedua ada halaman dashboard warga di mana nasabah bisa melihat saldo saat ini dan tabel riwayat transaksi secara transparan. Kemudian adalah form input setoran. Ini milik petugas sesuai dengan diagram activity tadi. Di sini terlihat jenis ada tombol hitung dan untuk kalkulasi dan simpan untuk eksekusi akhir. Kemudian ada fitur ajukan penarikan. Ini tuh antar muka yang bisa diakses oleh warga atau nasabah. Di sini sistem menjunjung tinggi transparansi dengan menampilkan saldo yang tersedia secara otomatis. Warga cukup memasukkan nominal yang diinginkan pada kolom input, lalu menekan tombol ajukan. Nanti sistem akan memvalidasi agar nominal tidak melebihi saldo. Kemudian ada validasi penarikan. Ini adalah halaman khusus bagi admin. Jadi setiap pengajuan dari warga tidak akan langsung cair, melainkan masuk ke halaman ini. Admin dapat melihat nama nasabah dan nominal yang diajukan. Kalau disetujui, maka proses pencairan dapat dilakukan dan memotong saldo. Apabila ditolak, jika ada ketidaksesuaian, maka persetujuan akan dibatalkan. Terus yang terakhir adalah struk transaksi. Ini adalah output yang dihasilkan sistem setelah petugas selesai menginput setoran sampah. Struk ini berisikan detail lengkap mulai dari nama, kategori sampahnya, kemudian beratnya, hingga konversi total rupiah yang didapatkan. Struk ini menjadi bukti sah bagi warga bahwa setoran mereka telah terkonversi menjadi saldo. Sebelum sistem ini dirilis, saya telah merancang rencana pengujian menggunakan metode black box testing. Fokus pengujian saya ada pada validasi input dan output. Validasi inputnya saya akan menguji apakah sistem mampu menolak input berat sampah yang bernilai negatif. Kemudian akurasi rumusnya saya akan memverifikasi apakah perhitungan berat dikali harga sudah presisi atau sama. Kemudian validasi penarikan, saya akan memastikan sistem menolak pengajuan penarikan jika nominal yang diminta melebihi sisa saldo nasabah. Terakhir, untuk menjamin keberlangsungan sistem, saya merekomendasikan 3 strategi pemeliharaan. Yang pertama adalah adaptive maintenance. Jadi sistem menyediakan fitur bagi admin untuk mengubah harga per kilogram sampah untuk sampah. Ini penting agar sistem bisa beradaptasi dengan fluktuasi harga pasar tanpa perlu memanggil programmer untuk mengubah kode. Yang kedua adalah preventive maintenance, yaitu melakukan backup database saldo secara rutin, harian atau mingguan untuk mencegah kehilangan data dana warga. Yang ketiga adalah corrective maintenance. Ini layanan perbaikan teknis jika ditemukan bug di kemudian hari. Sebagai kesimpulannya, sistem manajemen bank sampah digital ini dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek yang terstruktur mulai dari use case hingga wireframe. Metode waterfall dipilih untuk menjamin stabilitas dan kualitas sistem sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.